Halo, Mbak Neni. Mbak Neni masih masuk deh. Ya, udah gimana? Nggih. Tak mulai Mbak nggih, udah siap kan Mbak? Aku yang pertama. Hai Mbak Neni. Ya. Ya, hai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku yang pertama, Mas Ferry. Iya Mbak, soalnya Mbak Nisa lagi mau telat katanya Mbak Nisa. Tadi ngubungin gitu, entah dari perjalanan atau di mana gitu Mbak. Tapi suara aku jelas enggak? Sinyalnya agak buruk di sini, agak trouble. Oh iya Mbak. Anu kok Mbak, apa namanya jelas kok suaranya Mbak Neni. Ya, tapi telat kan masuk ke sananya ya? Telat enggak? Enggak kok Mbak, enggak. Enggak telat kok Mbak. Aku tuh ngomong udah agak lama kan masuk ke sananya. Oh gitu. Halo. Tapi di sini kedengaran jelas Mbak Nen di sini. Enggak semacam mantul atau gimana kok Mbak. Iya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian yang saya hormati dari segala penjuru yang ada di Indonesia yang telah bergabung di acara webinar kali ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan kepada kawan-kawan sekalian terkait partisipasinya untuk berdiskusi mengenai persoalan pemilu begitu. Nah, seringkali kita melihat konstelasi pemilu ataupun pilkada yang ada di Indonesia tidak luput yang namanya dengan money politik, baik itu di tataran daerah ataupun di tataran-tataran yang lain, yang kemudian seolah-olah ataupun seakan-akan pemilu kali ini tidak terlepas dari yang namanya money politik. Itu. Oleh karenanya, teman-temanku sekalian, Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan hadir, bahwa tujuan dari terselenggaranya agenda ini agar kita semua saling berdiskusi dan saling memberikan gagasan kira-kira seperti apa formula yang pas menyikapi persoalan pemilu di masa yang akan datang, kan begitu.
karena beberapa hasil riset ataupun hasil dari penelitian yang ada, money politik ini seakan-akan sudah merajalela di Indonesia ini begitu. Nah, oleh karenanya kita di sini sebenarnya mengundang beberapa narasumber. Di sini juga ada selaku Direktur Eksekutif, ada Mbak Neni dari DEP Indonesia. Terus kemudian kita mengundang ada Mbak Nisa yang beberapa yang nggak lama baru kepilih sebagai Direktur Eksekutif dari Perludem yang fokus di bidang pemilu. Nah, sebenarnya kita mengundang perwakilan dari KPU dan yang kita undang memang sengaja dari Ketua KPU Kota Malang. Cuman beliau kali ini ada kendala ya. Mungkin kita semua bisa mendoakan karena kakak dari beliau, Bu Aas selaku Ketua KPU Kota lagi wafat dan beliau sekarang lagi sibuk untuk mengurusi kakaknya tersebut ya, karena lagi kalau bahasa Jawanya itu kepaten begitu. Nah, itu mohon doanya untuk hadirin sekalian yang mengikuti webinar kali ini terkait dengan berpulangnya kakak dari Ketua KPU Kota Malang, Bu Aas begitu. Nah, itu pengantar dari saya terkait dengan tujuan dan juga kenapa adanya diskusi kali ini. Karena saya ulang sedikit, money politik memang di Indonesia tidak bisa dihindari. Nah, apalagi jangankan kita bicara mengenai konteks pemilihan bupati ataupun pemilihan legislatif, pemilihan kepala desa pun katakanlah di desa masing-masing nggak luput dari yang namanya money politik. Nah, mungkin saya tidak terlalu mau panjang lebar karena di sini udah ada Mbak Neni Nurhayati selaku Direktur Eksekutif DEP Indonesia ya. Nah, untuk Mbak Neni barangkali bisa memberikan pandangannya terkait dengan pemilu, pilkada dan money politik tersebut, Mbak. Agar kita sama-sama menyimak dan kita sama-sama berdiskusi untuk kemudian mencari terobosan ataupun gagasan-gagasan yang baru, kira-kira bagaimana pemilu kita nanti di masa depan begitu. Karena yang namanya pemilu ini kan sangat penting, memilih seorang pemimpin ya bukan hanya sebatas diukur dari uang, tapi diukur dari integritas, kapabilitas dan lain sebagainya. Ketika uang hari ini menjadi kunci utama untuk memilih seorang pemimpin, maka lagi-lagi ya seringkali luput apa yang dipilih oleh teman-teman ketika uang menjadi salah satu penyebab kita memilih asal-asalan. Mungkin langsung aja Mbak Neni dan perkenalkan untuk teman-temanku sekalian. Nama saya Diki Wahyudi selaku moderator yang akan memandu webinar kali ini. Ketika ada pertanyaan mungkin nanti bisa raise hand ataupun bisa langsung bersuara. Saya persilahkan kepada Mbak Neni Nurhayati. Baik Mas Diki, terima kasih atas waktu dan kalau suara saya putus-putus di tengah jalan mohon untuk diingatkan ya. Iya Mbak, tentu Mbak. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, ini yang keberapa kali ya saya diundang oleh sebenarnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah begitu ya di Malang. Kalau kemarin anak-anak Imawati membahas soal bagaimana, maka hari ini kita diskusinya agak lain gitu, karena Imawan yang menjadi
yang menjadi ininya ya ini. Nah, sebenarnya saya apresiasi sekali gitu ya. Malang ini menjadi salah satu kota yang sangat progresif saya kira, apalagi di mahasiswanya. Mungkin gimana seniornya ya? Kalau seniornya progresif ya juniornya juga nggak jauh berbeda gitu. Hari ini kita membahas soal money politik dan saya kira ini jadi sesuatu hal yang menarik sekali begitu ya untuk kita diskusikan malam hari ini, mengingat memang isu money politik ini sebetulnya klasik tapi sering terjadi dalam pemilihan. Oke, saya izin share screen ya. Saya nggak bisa share screen ini soalnya host disable partisipan screen sharing. Boleh dijadiin co-host dulu nggak? Adi. Nah, terlihat ya, sudah masuk belum? Sudah, Mbak. Oke. Sengaja saya bikin tema soal politik uang dan regresi demokrasi. Kemarin belum lama Indonesia itu dari data dari TII ya, Transparansi Internasional Indonesia, indeks korupsi kita ini merosot dibandingkan dari tahun 2019 lalu. Berdasarkan The Economist Intelligence Unit, ternyata indeks demokrasi kita juga sama-sama merosot nih. Maka dikatakan bahwa Indonesia ini sebagai flow demokrasi yang cacat. Nah, sebenarnya ada apa? Kenapa Indonesia bisa masuk dalam flow demokrasi yang tentu saja beberapa peneliti juga menyampaikan bahwa Indonesia masuk dalam regresi demokrasi. Nah, ini Demokrasi for Sale, buku dari Aspinall dan Pak Ward gitu ya, mengenai pemilu, klientelisme dan negara di Indonesia. Benar. Buku ini menggambarkan dalam konteks elektoral di tingkat lokal, praktek klientelisme juga ternyata semakin menguat. Nah, dosen saya pernah bilang, kalau kamu memandang satu hal, itu jangan direspon dengan common sense saja, karena kamu tidak akan pernah menjadi higher thinking gitu. Jadi apapun isu itu kita harus melakukan pendekatan dengan pendekatan teori. Nah, maka saya munculkan nih teorinya dari Jeffrey Winter. Jadi menurut Jeffrey Winter, politik uang itu adalah tindakan memobilisasi pemilih agar memilih partai politik dan calon tertentu di TPS dengan memberi imbalan sejumlah uang, barang, dan jasa. Jadi ada 3 hal yang di-highlight ya. Uang, barang, dan jasa. Jadi politik uang itu bukan hanya berbentuk uang saja, tapi juga berbentuk barang dan jasa. Kalau di pemilu, barang dan jasa itu dinamakan dengan bahan kampanye. Bahan kampanye itu yang tidak boleh lebih dari 60.000 kalau di pemilu. Kalau di pilkada, bahan kampanye itu tidak boleh melebihi dari 25.000. Nah, ini yang sebetulnya belum banyak diketahui oleh orang lain begitu ya, bahwa politik uang itu bukan hanya dalam bentuk uang saja, tapi juga bisa dalam bentuk barang dan jasa yang ketika ditaksir dalam bahan kampanye itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, politik uang dari korupsi elektoral menuju korupsi politik. Jadi kalau kita melihat dalam ilmu kriminologi,
korupsi politik gitu ya, atau political corruption itu dianggap selalu berhubungan erat dengan dua bentuk korupsi lain, yaitu election fraud and corrupt campaign praktik. Kecurangan pemilu adalah campur tangan secara tidak sah dalam pemilu, baik dengan menaikkan perolehan suara seorang kandidat, juga mengurangi suatu suara kandidat lain, atau bahkan keduanya. Sementara praktek kampanye yang korup itu adalah kampanye yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara. Ini yang sering digunakan oleh petahana, abuse of power in election by incumbent. Kemudian maupun negara oleh calon yang sedang berkuasa pada saat itu ya, dalam hal ini adalah petahana. Dan pendeknya bahwa korupsi politik selalu berkelindan dengan korupsi elektoral yang muaranya adalah korupsi politik. Untuk mengidentifikasi pelakunya sebetulnya tidak terlalu sulit begitu ya. Dalam bayangan saya, aktor-aktor korupsi elektoral itu pertama partai politik, kedua kandidat, dalam hal ini adalah pasangan calon, kemudian yang ketiga adalah birokrasi, bisa ASN, bisa kepala desa, keempat adalah pengusaha atau pembisnis hitam, kelima adalah politisi korup. Nah, resultan antara aktor-aktor tersebut sangat mudah mewujudkan terjadinya korupsi elektoral yang pada ujungnya itu juga akan membentuk korupsi politik. Korupsi elektoral ini lebih mudah jika dilakukan terjadi perpaduan antara kekuasaan yang diselewengkan, kemudian bertemu dengan pembisnis hitam. Jadi untuk itu seorang sejarawan gitu ya, bernama Acton, ini menekankan bahwa power tend to corrupt and absolute power to corrupt absolutely. Setiap kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan yang absolut, korupsinya juga pasti absolut. Nah, jadi itu kita melakukan pendekatan dengan teori itu. Nah, saya pernah menulis di Republika. Ini hanya 3 tulisan saja yang saya tampilkan. Sebetulnya ada banyak tulisan menyangkut korupsi dan politik, korupsi dan pilkada, dan terutama perempuan melawan money politik gitu ya. Kenapa saya fokus pernah menulis tulisan soal perempuan melawan politik uang? Karena kerap kali perempuan ini menjadi objek pemberian politik uang dari kandidat pasangan calon. Nah, baru hangat kemarin nih, belum lama, sekitar 1 minggu yang lalu, saya menulis korupsi dan darurat demokrasi. Jadi nanti teman-teman bisa baca, bisa searching juga di Google ya. Oke, kita tahu begitu ya, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi OTT KPK itu dari tahun 2005 sampai dengan Desember 2020 kemarin, nyaris ini nih, lihat, mulai dari pilkada serentak itu pejabat kepala daerah yang korupsi itu sangat tinggi sekali dibandingkan 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 begitu ya. Nah, ini adalah potret bahwa itu tadi yang saya sampaikan, ada hubungannya antara korupsi politik dengan elektoral. Nah, semuanya partai politik memiliki jadi pelaku korupsi, dan OTT paling banyak itu terjadi di tahun 2017, 2018, 2019, karena kalau 2018 itu memang juga ada pelemahan undang-undang KPK ya yang baru, dan tingkat korupsi tinggi karena korupsi politik ini dihubungkan dengan data ya, diperkuat dengan data. Parpol dan itu ya, teman-teman saya tuh yang nggak menang tuh mencalonkan diri sebagai caleg ataupun kepala daerah
juga sebetulnya tidak senang dengan adanya praktek politik uang ini terus terjadi. Ada collective action problem begitu ya. Jadi sebetulnya mereka juga sama-sama tidak suka dengan adanya praktek politik. Data lain juga menunjukkan bahwa ada nggak hubungannya kasus korupsi itu dengan dugaan pendasar seperti Lutfi Hasan Ishak, kemudian Damayanti Wisnu, dan lain-lain, teman-teman bisa baca untuk memenangkan. Oke. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020, politik uang itu kalau saya dalam datanya Bawaslu itu ada 136 laporan, kemudian ada 60 temuan. Jadi kalau di total berapa? Sekitar 196 laporan dan temuan mengenai politik uang. Itu dihentikan di pengawas pemilu. Lalu diproses di pengawas pemilu 76 dan diteruskan ke 25. Nah, ternyata ini juga ada 5 putusan ya, pengadilan dari politik uang yang dilakukan oleh kandidat kepala daerah. Jadi dari 196 ini hanya 5 nih yang sampai putusan pengadilan mengenai politik uang ini. Nah, tentu kita mengajukan pertanyaan gitu ya. Ada apa? Tidak. Kenapa dari 196 tuh hanya sekitar mungkin 3 sampai 4% gitu yang sampai dengan putusan pengadilan. Rata-rata terhenti karena tidak memenuhi syarat formil dan material. Nah, sebenarnya bukan lawan di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Dan diperlukan dan penghitungan suara ya, anggaran terbanyak politik uang. Ini teman-teman bisa lihat juga sampai dengan inkrah itu ada 13 putusan gitu ya. Ini baru menjelang pemungutan suara saja. Belum tahapan kampanye. Nah, ternyata teman-teman sekalian ada problematika politik uang. Jadi kalau menurut Prof. Ramlan Surbakti, kejahatan politik uang itu dapat diidentifikasi dalam beberapa hal. Yang pertama, untuk dapat menjadi calon itu diperlukan sewa perahu, baik yang dibayar sebelum sesudah penetapan calon atau yang kita kenal dengan mahar politik. Lalu banyak dari pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Kemudian bagi kabupaten kota yang pemilihnya antara 10.000 hingga 1.000 dengan potensi ekonomi daerah yang sangat besar, maka pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi siapa kandidat yang terpilih. Kemudian yang keempat, jika terdeksi bahwa memperoleh 25% suara itu sudah cukup mengantarkan calon sebagai pemenang, maka politik uang akan berkontribusi besar dalam menentukan kemenangan. Dan saya pernah punya teman ya jadi direktur perusahaan.
Jadi itu memang betul ya, di salah satu kabupaten kota begitu. Dia menyampaikan bahwa sebenarnya calon kepala daerah itu semua dia yang membiayai. Nah, berarti ada para cukong nih di belakangnya yang kemudian mendanai dari pemilihan kepala daerah tersebut. Dan nampaknya kalau kita melihat revisi terhadap peraturan kepemiluan ternyata tidak mampu menekan laju praktek politik uang. Dari aspek hukum misalnya, politik uang atau yang kita kenal maupun kandidasi buying begitu ya, mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pengaturan yang bertujuan memberikan penghukuman terhadap pemberi atau penerima politik uang dan mahar politik nampaknya seperti mengalami kebuntuan. Di satu sisi ada instrumen hukum yang bisa menjerat pelaku, tapi di sisi lain tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai. Dan instrumen hukum pidana atas pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu ternyata juga dinilai tidak efektif, mengingat rumitnya proses pembuktian formil dan material. Belum lagi kalau kita melihat ada banyak pasal kekosongan juga begitu ya dalam penegakan hukum pemilu. Ada juga perbedaan tafsir antara polisi jaksa, kemudian Bawaslu di Gakumdu. Nah, ini yang kerap kali kita katakan sebagai paradoks penegakan hukum pemilu. Karena saya melihat justru sejak awal seolah memang regulasi aturan itu secara sengaja dibuat demikian begitu, agar memang banyak yang tidak bisa diproses. Belum lagi ditambah batasan waktu yang singkat yang diberikan undang-undang untuk menyelesaikan suatu perkara pidana pemilu dibandingkan dengan pidana pada umumnya. Nah, dalam prakteknya juga keberadaan institusi kepolisian, kemudian kejaksaan justru tidak signifikan dalam mengakselerasi kinerja penegakan hukum pemilu dan cenderung menempatkan posisi Bawaslu sebagai minoritas dalam pengambilan keputusan. Bawaslu itu ternyata sering juga kalah begitu ya dalam hal pengambilan keputusan di Gakumdu. Nah, tentu saja ini saya rasa jadi problem krusial ya, yang kemudian terus menghantui dalam setiap perhelatan pemilihan. Di tengah maraknya politik uang, pada faktanya juga tidak ada kasus yang bisa dinilai sebagai prestasi dalam penegakan hukum pemilu. Bahkan pembuktian politik uang justru ramai justru kita lihat ramai begitu ya dibawa ke dalam Mahkamah Konstitusi. Ya terbuktilah sekarang di pemilu 2020 yang diselenggarakan di era pandemi ternyata juga ya sama begitu ya, politik uang itu ya. Lalu ini sekaligus juga memperlihatkan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap penanganan politik uang yang selama ini dilakukan, desain kelembagaan penanganan tindak pidana pemilu ini perlu dilakukan juga sesegera mungkin. Nah, kondisi Indonesia yang juga memiliki sistem multipartai, sehingga kemudian keberadaan orang kuat memiliki peran yang sangat menentukan, yang cenderung dikuasai elit dalam percaturan politik di Indonesia. Nah, maka sebetulnya situasinya soal satu sikap atau perilaku pragmatis dari partai begitu ya. Yang kita lihat juga pelaporan dalam dana kampanye ini hanya sebatas seremonial belaka begitu ya. Dalam hal
tidak pada kebetulan kami melakukan analisa terhadap laporan dana kampanye di LADK, kemudian LPPDK, LPSDK, kemudian jumlah sumbangannya, identitas sumbang, begitu ya. Karena memang ini hanya sekedar kepatuhan, maka kandidat pasangan calon itu hanya yang melaporkan untuk menggugurkan kewajiban saja, tanpa berpikir untuk masuk pada substansi. Ini problem ya di pelaporan dana kampanye ini, dan harapannya memang ke depan perketatan dana kampanye itu betul-betul harus serius begitu ya. Di oligarki yang memang masih lemah secara finansial, baik secara proksi parpol atau pembisnis yang menentukan kebijakan di September 2019 saya kira ini juga menjadi puncak hingga mungkin hingga saat ini ya. Dan yang selanjutnya adalah executive leadership, kepemimpinan yang personifikasi dan anti kritik, kemudian kecenderungan, lalu mekanisme partai yang saya rasa saya melihat bahwa cenderung mendukung elit begitu ya. Kita lihat dari Pilkada 2015, kemudian 2007, tunggal itu semakin marak terjadi. Bahkan jumlahnya itu semakin tinggi dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Betapa dan semuanya politik dinasti dan calon tunggal ini semuanya pada 2020 ini ya jadi problem juga dalam sistem. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana solusinya? Jadi salah satu pilar demokrasi. Dan kehadiran partai politik dalam negara demokrasi, partai politik sebagai komunikasi politik, kalkulasi dan agregasi kepentingan, meskipun pada prakteknya memang tidak selalu seperti ini. Ini yang kerap kali menjadi pertanyaan untuk kita semua soal kehadiran partai politik. Apakah betul bagi demokrasi di Indonesia, atau justru malah memberi? Dan saya rasa pembenahan internal partai, kemudian penguatan kesadaran nilai atau ideologi, kemudian pemantapan merit system, aturan main yang kompatibel, transparansi, dan akuntabilitas itu mutlak harus dijalankan oleh partai politik sesuai dengan amanah dalam undang-undang partai politik. Lalu optimal kerjanya sebagai politik. Saya kira
penyelenggara pemilu, baik itu KPU atau Bawaslu, menyampaikan kepada publik terkait dengan pasangan calon. KPU menyampaikan soal kepatuhan, kemudian hasil audit dari KAP kepada publik, pengawasan yang dilakukan dalam laporan dana kampanye pasangan calon. Jadi kalau kita melihat potret 2018 itu di Provinsi Jawa Barat, calon itu banyak juga yang melapor dengan dan lain-lain. Nah, ini kan tidak jelas begitu. Siapa penyumbangnya, rumahnya di, kemudian KTP-nya dan lain sebagainya. Padahal ini menjadi poin penting dalam dari kandidat pasangan calon. Kemudian penguatan seleksi. Tentu kita sangat mendorong sekali ini dikuatkan oleh regulasi ya. Jadi saya tidak terbayang jika di pilkada 2024 itu pilkada, kemudian pemilu dilakukan secara berbarengan di tahun yang sama, itu tidak menimbulkan polemik. Ada banyak aturan yang sebetulnya tumpang tindih begitu ya, antara regulasi di Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang Pemilu. Seperti misalnya subjek hukum nih, subjek hukum dari money politik. Jadi kalau di Undang-Undang Pilkada, pemberi dan penerima itu sama-sama terkena sanksi pidana. Tetapi beda dengan pemilu. Pemilu itu subjek hukumnya hanya pada tim kampanye atau pelaksana atau partai politik, pelaksana kampanye atau partai politik. Nah, ini ada dua aturan yang berbeda dan saya rasa sangat berseberangan begitu ya. Regulasi ini perlu dilakukan pembenahan lah. Kalau toh kemudian revisi Undang-Undang Pemilu itu sudah tertutup, maka saya kira kita masih punya peluang dalam penguatan regulasi di PKPU ataupun Perbawaslu. Nah, harapannya sih ada redesign lembaga penyelenggara pemilu agar antara KPU, Bawaslu, DKPP ini tidak saling menegasikan juga begitu ya. Dan dalam hal wewenangnya juga tidak tumpang tindih. Lalu sosialisasi sebagai bentuk pendidikan politik untuk rakyat lebih masif sampai tingkat grassroots, terutama pada kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, lansia dalam rangka menciptakan kesadaran partai politik. Karena sejauh ini saya melihat bahwa seperti misalnya perempuan nih yang seringkali mendapatkan menjadi objek pemberian politik uang, sebetulnya mereka tuh nggak tahu gitu, nggak paham bahwa ketika ada kandidat pasangan calon yang memberikan bahan kampanye begitu ya, misalnya berupa sembako, ya mereka kan alhamdulillah aja. Padahal misalnya kalau lihat dari regulasi, kalau itu melebihi dari 25.000 di pilkada, itu dia juga bisa sama kena pidana. Ataupun misalnya di pemilu yang ketika ditaksir itu melebihi dari 60.000. Nah, mereka nggak paham tentang hal ini. Dan ini memang yang menjadi problem, sosialisasi produk hukum ini tidak masif sampai ke grassroots. Ya yang tahu mungkin ya hanya segelintir pihak saja begitu ya yang punya kepentingan dengan elektoral itu sendiri. Tapi masyarakat di pelosok-pelosok daerah ya mereka mana paham begitu terkait dengan hal ini. Nah, maka saya kira sosialisasi itu harus dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Bagaimana juga pemilihan kita itu lebih inklusif
begitu ya, terutama bisa menyentuh kepada dan lancar. Lalu selanjutnya partisipasi warga negara, tentu saja ini menjadi instrumen yang sangat penting sekali begitu ya, bagaimana pemilih dalam pemilihan itu bisa memberikan masukan, saran juga sebagai controlling ya dalam pilkada ataupun pemilu. Dan saya berharap bahwa ya itulah ada penghapusan parliamentary threshold agar tidak mendorong lahirnya mahar politik. Perlu ada kesadaran bersama dari bangsa ini untuk saling bahu-membahu membenahi partai politik dan aturan guna memperkuat sistem demokrasi kita. Dan saya rasa bahwa politik uang itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa sekali, dan kejahatan yang luar biasa itu harus kita lawan harus kita perangi dengan cara yang luar biasa pula. Karena sejatinya meski memang demokrasi ini adalah sesuatu yang diyakini oleh bangsa ini sejak kelahirannya, demokrasi bukanlah sesuatu yang tumbuh sekali untuk selamanya. Butuh dukungan dari banyak elemen, termasuk partai politik, agar demokrasi di Indonesia dapat tumbuh lebih baik lagi. Tidak hanya partai politik, saya kira juga kita sebagai warga negara perlu ada kesadaran dari bangsa ini untuk melakukan sinergitas bahu-membahu dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita berlanjut di sesi diskusi. Terima kasih. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Mbak Neni tadi, sampai kemudian kajian teoretiknya ataupun. Suara saya putus-putus tadi ya? Enggak kok Mbak, cuman tadi suara Mbak pas di pertengahan agak putus-putus, pas pertengahan mau selesai ini Mbak. Cuman sebelumnya insya Allah enggak lah, insya Allah jelas sudah Mbak. Nah, tadi maaf ya, soalnya ini nih soal infrastruktur ini memang menjadi problem ya. Soalnya di sini hujan besar. Oke, makasih ya, Mas. Mbak. Oke. Nah, tadi udah banyak dijelaskan oleh Mbak Neni, baik itu juga apa yang dicontohkan oleh Mbak Neni dari buku Demokrasi for Sale, Quintilisme dan lain sebagainya, maka itu juga akan menjadi pertanyaan di dalam kondisi hari ini ya. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin terlebih dahulu saya persilahkan kepada Mbak Nisa untuk menyampaikan paparannya terkait dengan politik uang dan masa depan pemilu di masa depan gitu Mbak. Dan masa depan pemilu. Karena berbicara mengenai politik uang kan tentu sering terjadi begitu Mbak terkait dengan politik uang. Padahal kalau kita refleksikan bersama bahwasanya memilih seorang pemimpin ini kan nggak hanya diukur dari sebuah uang ya, karena seorang pemimpin yang harus berintegritas dan kapabilitas dan lain sebagainya. Itu mungkin itu Mbak pengantar dari saya Mbak Nisa. Barangkali langsung saya serahkan kepada Mbak Nisa untuk menjelaskan mengenai kondisi kontemporer ya, kondisi kontemporer bangsa ini kira-kira seperti apa terkait dengan pemilu dan politik uang. Mungkin monggo Mbak Nisa Agustiati. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Diki, teman-teman IMM Malang Raya yang sudah mengundang ya diskusi malam hari ini, Teh Neni,
teman-teman sekalian, salam kenal. Kalau yang belum kenal, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di situasi yang belum baik-baik saja ini. Nah, saya izin share screen ya. Sebetulnya tadi Teh Neni udah cukup komprehensif ya menjelaskan mulai dari regulasinya gitu ya, problematika yang ada, terus kenapa kemudian lembaga-lembaga kita nggak mampu ya menyelesaikan masalah politik uang. Nah, mungkin saya bicara yang lebih umum saja. Kelihatan ya ini ya, screen-nya kelihatan ya? Alhamdulillah kelihatan, Nah, Mbak. mohon maaf ini saya pakai bahasa Inggris ini materi lama sebetulnya yang saya pakai lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan masih relevan ya dalam diskusi ini. Jadi kalau bicara soal politik uang gitu ya, terus demokrasi di Indonesia memang tidak bisa dipisahkan mungkin ya sebetulnya ya antara uang, pemilu, politik, demokrasi gitu. Jadi dari kita sendiri pun sudah harus mungkin harus memahami atau bahkan mungkin ya nggak mungkin gitu kalau kita sudah memilih jalur demokrasi ya pasti kita butuh uang gitu ya. Cuman bagaimana caranya supaya jangan sampai uang ini gitu ya, keberadaan uang, modal gitu ya, sumber daya finansial ini justru mengkontrol gitu ya, malah uanglah yang mengontrol demokrasi kita, uang yang mengontrol politik kita, uang yang mengontrol pemilu kita. Jadi bagaimana kita mengupayakan agar eh, apa uang sumber-sumber daya ini ya kita upayakan supaya tidak mencederai integritas pemilu kita gitu. Nah, memang kalau kita bicara soal pemilu, soal demokrasi, mau tidak mau tentu kita harus bicara soal partai politik karena bagaimanapun juga suka tidak suka gitu ya. Ketika sudah memilih jalur demokrasi, ada satu institusi yang namanya partai politik yang menjadi institusi yang sentral ya dalam demokrasi. Kalau dalam konteks Indonesia misalnya, yang nggak mau tidak mau ya jabatan-jabatan publik gitu ya, mulai dari presiden, terus juga kepala daerah, menteri-menteri isinya juga tidak jarang adalah orang-orang dari partai politik gitu ya, bahkan untuk memilih pejabat-pejabat negara ya, misalnya kalau kita mau bilang posisi-posisi seperti anggota KPU, Bawaslu, Hakim MK, Hakim MA, ya pengisian jabatan publik itu ada proses fit and proper test di DPR yang isinya adalah orang partai gitu. Jadi kita butuh ada partai politik yang baik, partai politik yang terinstitusionalisasi, partai politik yang demokratis, supaya ketika mereka diberi amanah untuk memilih orang-orang untuk mengisi lembaga-lembaga negara tadi, ya mereka akan memilih orang-orang yang baik juga gitu ya. Itu sebetulnya kenapa pentingnya partai politik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah partai politik kita itu sudah menjalankan fungsinya gitu ya dengan baik, sudah menjalankan fungsinya dengan maksimal. Apakah mereka ya ini ya kalau kita bicara soal fungsi-fungsi partai sebetulnya secara secara umum gitu ya, kan partai politik itu bisa dilihat setidaknya dari 3 aspek. Partai politik sebagai peserta pemilu yang punya fungsi misalnya ya mendekati pemilih gitu ya, menjaring kepentingan-kepentingan masyarakat gitu ya, untuk direalisasikan ke dalam pemilu. Lalu aspek berikutnya adalah partai politik di pemerintahan, di mana bagaimana partai politik ini membentuk pemerintahan, bahkan juga sebagai oposisi gitu ya. Kalau dia posisinya sebagai oposisi, bagaimana dia menjadi penyeimbang bagi pemerintahan dan partai politik secara institusional. Apakah partai politik menjalankan roda organisasinya juga secara baik gitu ya, secara demokratis dan terinstitusionalisasi. Nah, jadi sebetulnya itu. Nah, partai politik itu sudah menjalankan fungsi-fungsi ini atau belum? Jadi ya misalnya melakukan pendidikan politik,
memberikan training gitu ya, melakukan kaderisasi, melakukan rekrutmen, menjadi perpanjangan tangan antara kita konstituen dengan pejabat publik gitu ya. Nah, partai politik sudah menjalankan fungsi-fungsi ini atau belum? Nah, untuk memang menjalankan fungsinya ya tentu ya menjalankan fungsi-fungsi ini kembali lagi memang butuh yang namanya uang tadi gitu ya. Nah, termasuk juga ke dalam pemilu. Jadi sebetulnya kalau mau didefinisikan pendanaan politik, keuangan politik itu apa ya? Pendanaan-pendanaan legal bisa juga ilegal gitu ya untuk partai politik. Nah, pendanaan politik ini yang kemudian digunakan baik untuk dalam kepentingan pemilu ataupun bukan. Jadi sebetulnya kalau dari definisi ini bisa kita bagi dua lagi gitu. Jadi dari mana sumbernya, dia dapat uangnya dari mana, legal atau ilegal, dan kemudian uangnya ini dipakai untuk apa dalam tahapan pemilu ataupun di luar tahapan pemilu. Ini uang digunakan untuk apa? Apakah uangnya digunakan untuk kampanyenya secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya, atau justru uang ini digunakan untuk tadi politik uang, vote buying ya, uang mahar dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya sebetulnya ya, partai politik kemudian ya kalau kalau sebetulnya kalau kita mau mau menarik lebih jauh gitu ya, kenapa sih sampai sekarang gitu ya partai politik itu masih masih, melakukan, politik uang gitu ya, masih ada uang mahar, masih ada, masih ada praktik-praktik, korup gitu ya, praktik-praktik korup dalam proses pemilu ataupun dalam proses, politik kita. Karena sebetulnya kalau mau ditarik lebih jauh lagi gitu, ya tadi untuk bisa menjalankan partai politik itu mereka dapat uang dari mana gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, ini adalah sumber-sumber legal, sumber-sumber yang diperbolehkan ya, sebagai sumber untuk keuangan partai. Pertama adalah iuran anggota. Nah, iuran anggota ini tidak diatur secara jelas ya, maksudnya apakah ada batasan maksimalnya gitu ya. Nah, masalahnya iuran anggota ini tidak berjalan maksimal. Karena apa? Partai kita kan sudah berbeda ya dengan partai zaman dulu gitu ya, tahun 70-an, tahun 60-an di mana sangat kental sekali partai-partai yang ideologis gitu ya. Kita kenal dengan istilah partai massa, partai kader yang memang dekat secara ideologis antara partai politik dengan anggota-anggotanya, sehingga anggotanya karena merasa ada kedekatan ideologis, merasa memperjuangkan hal yang sama, yang mereka dengan sukarela mau memberikan sumbangan ya, mendonasikan uangnya untuk partai politik. Jadi anggota yang merasa ini bagian dari kami gitu ya, partai ini rumah kami ya, jadi ya saya ada di dalamnya ya saya mau memberikan sumbangan ke donasi ke partai politik. Nah sekarang saya rasa sudah tidak seperti itu lagi gitu ya, karena tadi ya masalah kedekatan party ID kita yang juga semakin ke sini semakin rendah. Nah lalu yang berikutnya adalah donasi ya, sumbangan dari individu. Kalau sebelumnya itu iuran anggota. Jadi yang tadi maksud saya itu yang iuran anggota, rutin gitu ya, misalnya sebulan sekali memberikan iuran. Nah sumber yang berikutnya adalah donasi dari individu. Nah, individu ini terbagi dua lagi gitu ya, individu yang dia anggota partai dan individu yang non anggota partai. Nah, donasi dari individu yang anggota partai ini misalnya apakah individu yang punya kursi di legislatif gitu ya, di DPR atau DPRD. Jadi kan biasanya anggota DPR, anggota DPRD itu ya diminta lah oleh partai ini udah duduk di DPR, udah duduk di DPRD, masa nggak ngasih donasi ke partai gitu ya, biasanya kan seperti itu ya. Dari gajinya gitu disisihkan sekian rupiah untuk partainya. Nah, ini tidak diatur detail juga di dalam undang-undang partai politik kita. Nah, karena tidak diatur detail, kemudian challenge-nya adalah, tantangannya adalah kalau dia anggota partai yang punya banyak uang, ya dia bisa menyumbang banyak uang gitu ya. Nah, kekhawatirannya ketika sumbangan itu tersentralisasi kepada segelintir orang yang punya banyak uang, ya khawatirnya tadi justru partai ini kemudian dikuasai oleh
ya segelintir orang gitu ya, elit-elit saja yang bisa mengontrol partai politik itu. Nah, kemudian berikutnya adalah donasi dari individu yang bukan anggota partai ya, jadi publik secara umum gitu ya. Jadi misalnya saya bukan anggota partai tapi mau nyumbang, itu diperbolehkan. Ada batasan maksimalnya, 1 miliar per tahun. Nah, yang kemudian adalah private sector atau badan usaha ya, sektor-sektor swasta. Itu juga diperbolehkan memberikan sumbangan ke partai politik, ada maksimalnya juga, yaitu 7,5 miliar per tahun. Dan juga partai politik dapat state funding, uang dari negara, yang besarannya Rp1.000 per suara untuk partai politik di tingkat pusat, lalu Rp1.200 per suara untuk partai politik di tingkat provinsi, dan Rp1.500 per suara untuk DPRD di tingkat kabupaten kota. Nah, lalu apakah kemudian sumber-sumber dana ini ya, yang ada 5 ini kemudian mencukupi kebutuhan partai? Ternyata belum gitu ya, sehingga memang partai masih mencari cara lain gitu ya, mencari sumber-sumber pendanaan lain yang mungkin saja ilegal untuk bisa mendanai partainya. Sehingga ketika ditarik lebih jauh lagi gitu ya, dampaknya apa terhadap politik uang gitu ya. Kan orang pasti nyumbang ya, orang-orang yang tidak dalam kategori ini ya, dalam yang misalnya masuk dalam kategori ilegal tadi kan memberikan sesuatu pasti akan meminta sesuatu, minta sesuatu untuk dikembalikan lah ya, supaya balik modal gitu kan. Saya udah ngasih ke ke partai gitu ya, saya dapat apa. Nah, imbasnya apa? Imbasnya adalah, ya ketika mereka terpilih, ya tadi praktik-praktik korupsi lah yang kemudian terjadi gitu ya. Tadi Teh Neni sudah menyampaikan data kepala daerah yang tertangkap KPK. Nah, biasanya ya tadi ya sudah ngasih uang kan pasti ingin menang gitu ya. Sudah ngasih uang ke partai ya tujuannya ya pasti supaya mereka ketika dicalonkan di pemilu, di pilkada ya tujuannya untuk menang ya. Bagaimana caranya untuk menang? Ya tadi dengan vote buying, dengan politik uang gitu ya. Ya supaya supaya bisa mendapatkan jabatan publik tertentu dan ketika menjabat mungkin bisa memberikan insentif-insentif kepada pihak-pihak yang sudah memberikan sumbangan ini gitu. Jadi itu sebetulnya kalau mau dirunut-runut gitu ya. Nah, kalau mau ditarik mundur lagi gitu, terus kenapa partai politik ini kenapa butuh uang yang cukup banyak gitu ya? Kenapa untuk bisa running di pemilu di Indonesia partai politik tuh butuh uang yang banyak sekali ya, karena untuk bisa eksis ya, untuk bisa mendirikan partai politik di Indonesia, syaratnya tidak mudah dan tidak murah. Untuk bisa mendirikan partai politik syaratnya berat, apalagi kalau untuk mau mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Harus punya kantor di 100% provinsi yang ada di Indonesia. 34 provinsi, di setiap provinsi harus ada kantornya. Lalu harus punya kantor di 75% kabupaten kota yang ada. Kita punya sekitar 500 lebih kabupaten kota. Nah, 75%-nya tuh harus ada cabangnya, harus ada kantornya. Terus harus ada cabangnya lagi sampai tingkat kecamatan. 50% kecamatan itu harus ada cabangnya. Jadi bisa dibayangkan untuk bisa punya kantor sebanyak itu, untuk bisa mendanai kantor sebanyak itu, operasional, bayar listrik, bayar air, bayar petugas, kan butuh uang gitu ya. Jadi memang start dari awalnya ya sudah mahal gitu ya untuk bisa dapat status badan hukum itu baru status badan hukum. Belum untuk jadi peserta pemilu. Untuk peserta pemilu syaratnya kurang lebih sama gitu ya. Harus punya kantor, yang sekian banyak ini, harus punya anggota, dan itu kan harus dirawat ya oleh partai politik. Karena apa? Karena setiap kali pemilu, KPU akan melakukan verifikasi secara faktual untuk mengecek benar nggak ada kantornya gitu. Jadi partai politik harus mempertahankan itu gitu ya, dan itu butuh uang yang besar sehingga memang wajar kalau ketua-ketua partai gitu ya atau petinggi-petinggi partai adalah orang-orang yang punya banyak uang, pengusaha-pengusaha
Kita tahu misalnya ada pengusaha besar yang ternyata juga ketua umum partai politik gitu. Lalu bagaimana dengan partai baru? Ya partai baru tentu sulit gitu ya, kalau partai baru yang mau muncul betul-betul dari bawah ya, dari grassroots, ya pasti sulit sekali karena tadi sudah terganjal syarat yang besar. Partai-partai baru ya yang kemarin di pemilu 2019 kan ada beberapa partai baru, itu juga tidak bisa dikatakan benar-benar baru karena mereka dalam tanda petik tuh beli partai. Jadi partai yang sudah punya status badan hukum tapi kemudian nggak ikut pemilu lagi, terus dibeli oleh seseorang gitu ya, dibeli oleh pemodal, diganti nama, diganti logo gitu. Jadi supaya bisa ikut pemilu. Dan tentu kan nggak murah ya untuk bisa beli partai kan, ya nggak kayak kita beli beli apa sesuatu gitu ya, ini beli partai gitu. Jadi itu sebetulnya kalau mau dirunut di apa ya, dijambrengin ya bahasanya apa ya, dibentangkan gitu ya, akar masalahnya dari mana sih? Ya dari mendirikan partainya sudah susah, mau ikut pemilu juga susah, butuh uang gitu ya, sudah mengeluarkan uang yang banyak, ya tentu ingin menang, pasti ingin menang. Dalam pemilu kan orang, ya partai politik buat apa didirikan kalau nggak ikut pemilu dan nggak untuk menang pemilu. Ya untuk menang itu kemudian ya sudah keluar uang yang sangat banyak, apa ya, terkadang cara untuk memenangkan pemilunya ya bisa melakukan apa saja gitu ya, termasuk juga dengan melakukan politik uang ke masyarakat. Jadi mungkin itu ya apa kalau kita mau ini kan coba tarik sebenarnya masalahnya tuh ada di mana gitu. Tentu bukan itu saja gitu ya, dari sisi penegakan hukumnya juga ada masalah yang tadi juga sudah disampaikan Teh Neni. Banyak lembaga, kita punya banyak lembaga gitu ya, lembaga yang diamanahi untuk apa, menyelesaikan masalah-masalah ini, tetapi ternyata sulit sekali untuk bisa menyelesaikan sampai tuntas gitu ya. Misalnya kalau politik uang ya sampai ke apa, ke pelaku intelektualnya misalnya, atau sanksinya yang bisa memberikan efek jera gitu ya, ya itu juga sulit sekali. Nah, ini tadi ya kenapa uang penting gitu ya tadi ya untuk menjalankan organisasi, kampanye, apa, pendidikan politik, rekrutmen politik gitu ya, ya uang dibutuhkan untuk ini. Nah sebetulnya masalah-masalah soal politik uang, vote buying ini tidak terjadi di Indonesia saja gitu ya. Di wilayah Asia ini apa, ini menjadi common issue gitu ya, isu yang ya kurang lebih sama gitu ya tadi ya misalnya kaitan masalah regulasinya gitu ya tadi misalnya kita punya aturan bahwa ada maksimal sumbangan jadi mau nyumbang itu ada maksimalnya ya tadi misalnya individu 1 miliar badan usaha 7,5 miliar tapi kita tidak ada aturan misalnya apa maksimal pengeluaran gitu ya atau misalnya yang memaksa peserta pemilu itu untuk transparan dalam melaporkan dana kampanyenya. Kan kalau kita lihat laporan dana kampanye, itu laporannya kan, apa ya, bisa dibilang formalitas, bisa dibilang tidak detail lah. Jadi kalau misalnya ada jasa 1 juta, nah kita tuh nggak dapat informasi detail jasa ini tuh jasa apa gitu ya, barang tuh barang dalam bentuk apa, ya hanya ditulis saja barang sekian gitu ya, atau misalnya di laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, sampai laporan akhirnya gitu ya, penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, kita terkadang ya kita sendiri bisa menilai kok kayaknya nggak mungkin ya kalau mengeluarkan uangnya hanya segini gitu, sementara kita lihat iklannya banyak, balihonya banyak gitu ya, mungkin melakukan jenis-jenis kegiatan yang lainnya juga cukup banyak, tapi kok yang dilaporkan hanya sekian saja gitu dan apa, apa, Bawaslu ataupun misalnya auditor juga tidak melakukan, apa, pengawasan ataupun audit-audit yang dilakukan investigatif gitu ya untuk mengecek, kebenarannya gitu ya, maksud kebenarannya tuh didetailkan gitu ya, betul nggak, seperti ini. Nah, lalu juga masalah lain yang tadi ya, ada interseksi antara bisnis dan politik gitu ya. Ya ini jadi common issue juga di Malaysia. Terus dari sisi partai politiknya, ada situasi di mana ya partai politik belum mampu untuk bisa menyediakan
laporan dana kampanye secara transparan, secara akuntabel, karena mungkin tidak punya sumber daya manusianya yang memang ditugaskan untuk melakukan itu gitu ya. Jadi ya pencatatannya ya pencatatan yang sederhana gitu ya. Itu yang terjadi di partai politik kita di Asia. Jadi apa memang masalah keuangan politik ini ya, masalah pendanaan kampanye ini ya memang masih jadi tantangan kita gitu ya, mendorong mendorong apa, bagaimana transparansinya, akuntabilitasnya gitu ya, kalau ada fraud atau kecurangan bagaimana penyelesaiannya gitu, itu yang sebetulnya kita butuhkan. Nah, lalu kenapa sebetulnya itu penting gitu ya? Apa kaitannya apa mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan partai, dana kampanye dan sebagainya apa dengan integritas penyelenggaraan pemilu. Ya yang pertama tentu untuk menjamin apa kompetisi yang setara di antara partai politik. Karena kalau tidak diatur dengan tegas, tidak kan salah satu apa asas pemilu kita kan adil ya, kan jurdil luber ya, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, free and fair gitu. Nah, kalau ternyata ada peserta pemilu, ada partai politik yang punya apa, punya modal finansial yang besar, sementara yang lain biasa-biasa saja, sehingga yang punya uang besar ini bisa melakukan apa saja gitu ya, melakukan kampanye secara besar-besaran, ya tentu menjadi apa, kompetisinya ya nggak setara gitu antara yang punya uang dan yang tidak punya uang. Termasuk juga tidak hanya partai politik, tapi juga kandidat kayak seperti tadi misalnya ada anggota partai yang apa, yang dia kaya raya gitu ya, punya uang banyak, ya dia bisa kasih sumbangan ke partainya, lalu dia bisa dapat privilege karena dia ngasih banyak uang. Sementara misalnya ada kader partai yang sebetulnya mungkin dia dia apa, kader partai dari bawah gitu ya, memulai karir di partainya dari bawah, tapi terhambat modal finansial yang besar, ya harus nggak bisa dapat privilege yang sama gitu. Jadi untuk menjamin kesetaraan persaingan tadi ya, equal competition di antara peserta pemilu. Nah, lalu juga apa pentingnya transparansi dan akuntabilitas ini juga untuk menghindari supaya partai politik, kandidat, yaitu tidak menjadi dikontrol oleh pemodal tadi gitu ya. Apa ya, ya supaya mereka apa ya, tidak tergantung ya dengan pemodal tadi yang mungkin pemodal-pemodal ini ya pasti akan apa ya, minta sesuatu untuk dibalikin gitu ya, in return tuh mereka mau mau minta sesuatu, insentifnya apa nih setelah menyumbang ya, setelah misalnya mereka menyumbang gitu ya, terpilih, tentu kan mereka akan mengharapkan insentif tertentu, misalnya lebih dimudahkan izin usahanya, konsesi dan sebagainya. Nah, lalu juga apa ya, memberdayakan pemilih, mendorong pemilih untuk bisa lebih kritis, untuk bisa lebih apa, jeli gitu untuk dalam menilai ini partai mana sih yang lebih transparan, yang akuntabel tuh yang mana gitu ya. Jadi menjadi penilaian pemilih, sehingga pemilih juga bisa kita dorong menjadi pemilih yang lebih cerdas lagi gitu. Nah, lalu juga apa, menjaga kedaulatan pemilih gitu ya, supaya ya pemilih jangan sampai dibeli oleh bentuk-bentuk politik uang tadi gitu ya, vote buying, mungkin tidak dalam bentuk uang gitu ya, sembako dan sebagainya. Apa ya, karena satu suara masyarakat itu kan sangat berharga ya, yang mungkin tidak bisa dinilai 100.000, 200.000, dan 300.000 atau berapapun lah jumlah isi amplopnya. Nah, lalu juga mendorong partai politik lebih apa, terinstitusionalisasi. Jadi kalau mereka sudah tidak tergantung dengan pemodal gitu ya, dengan sumber-sumber yang ilegal, ya mereka bisa didorong untuk melakukan fungsinya secara maksimal gitu ya. Yang tadi fungsinya apa? Ya pendidikan politik, segregasi kepentingan gitu ya, lalu juga apa, menjadi jembatan antara masyarakat dengan pejabat publik ya. Harusnya kan partai melakukan fungsi-fungsi itu gitu. Tapi karena sekarang apa, dalam menjalankan itu butuh uang dan apa, butuh butuh bertahan gitu ya, ya akhirnya partai kan sekarang tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.
Tentu juga berikutnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada partai politik, menghindari potensi fraud, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga menjaga integritas dari hasil pemilunya gitu ya, karena ya orang kalau nggak percaya sama hasil pemilu ya bisa potensi chaos dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat tren pelanggaran pilkada ya kita gitu ya, dari datanya Bawaslu, 3 besarnya itu salah satunya adalah politik uang. Jadi politik uang itu memang selalu menjadi masalah yang berulang di pemilu dan pilkada kita, dan belum bisa tuntas diselesaikan karena apa ya? Ya tadi dari sisi partai politiknya, kemudian dari sisi regulasinya gitu ya. Misalnya memang kalau dari sisi undang-undang pilkada ada ketentuan yang memberi dan menerima itu sama-sama bisa dipidana. Nah, tapi di sisi lain gitu ya, akhirnya masyarakat jadi takut untuk melapor gitu. Karena kalau dia lapor, takutnya malah dikriminalisasi balik, takutnya malah dipidana balik gitu ya, karena yang memberi dan menerima sama-sama bisa dipidana. Masyarakat akhirnya takut melapor gitu ya, atau juga ada hal-hal yang bagi masyarakat itu sulit untuk bisa melaporkan, karena ketika melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran itu kan dituntut membuat laporan formal ya. Jadi misalnya ada kronologisnya, ada buktinya, ada ya berkas-berkas administrasi yang harus dilengkapi yang mungkin masyarakat awam tidak familiar untuk melakukan itu, sehingga ya daripada ribet ya mending tidak, mereka nggak mau lapor gitu ya. Jadi kita masih ada hal-hal ini yang kemudian menyebabkan kenapa sih politik uang masih banyak terjadi gitu ya, masih marak terjadi, walaupun sebetulnya kalau dari hasil risetnya Mas Burhanuddin Muhtadi gitu ya, walaupun memang banyak marak gitu ya, politik uang itu marak, sebetulnya efektivitasnya hanya sekitar 10-11% saja. Jadi ya tidak terlalu efektif lah ya, orang ngasih uang tidak menjamin orang yang dikasih uang tuh bakal memilih yang memberi uang itu gitu. Jadi walaupun efektivitasnya sebetulnya rendah, tapi praktek ini masih marak dilakukan oleh partai politik ataupun peserta pemilunya. Mungkin saya berhenti di sini dulu ya, Mas Diki ya. Kita bisa lanjut ke diskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nisa. Sangat komprehensif ya apa yang disampaikan oleh Mbak Nisa tadi. Sebelum saya memberikan pertanyaan ataupun memberikan kesempatan untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bertanya, barangkali di sini ada KPU Kota Malang ya, barangkali ingin menyampaikan 1 atau 2 kata terkait dengan pendiskusian kali ini, begitu. Halo. Barangkali mau menyampaikannya. Di sini sepertinya udah ada Mas Izudin untuk mewakili Ketua KPU Kota Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Nggih, tadi udah banyak disinggung. Orangnya gimana? Kecil sekali ini. Tadi banyak disinggung Mas Izudin ya terkait dengan pemilu dan politik uang gitu. Barangkali mau ada tanggapan dari segi penyelenggara pemilu ini Ya. seperti apa? Ya Mas Diki, masuk ya. Halo. Silakan masuk Mas Izudin. Halo. Halo. Halo, monggo dipersilakan Mas untuk menanggapi mungkin sedikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan adik-adik dari Pusat Studi Demokrasi dan Anti Korupsi. Ini adik-adik Adi dengan Mas Diki ini cukup luar biasa mengadakan kegiatan diskusi kali ini, dan memang cukup menarik membicarakan terkait politik uang ini. Yang semula sedianya adalah Bu Ketua KPU Kota Malang, maka
dan kebetulan beliau sedang kesusahan karena kakaknya meninggal dunia tertimpa musibah, jadi Bu Ketua. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir. Halo. Oke, kedengeran Mas. Oh ya, Jelas. tidak bisa hadir langsung, gabung bersama teman-teman untuk diskusi bersama terkait politik uang ini. Jadi terpaksa kemudian ini saya juga ikut nimbrung untuk memberikan satu pandangan lah, perspektif ya dari kita di penyelenggara di level kota. Yang pertama, kita selaku penyelenggara ini kan juga mengacu pada beberapa regulasi dan juga beberapa pengaturan-pengaturan terkait politik uang yang sempat didiskusikan sama teman-teman. Ini tadi saya juga kurang fokus untuk mengikuti karena masih di jalan. Jadi yang terpenting memang regulasi terkait politik uang ini semua sudah bisa memahami dan kemudian sudah bisa menelaah bahwa pengaturan terkait politik uang ini sudah tertuang semua. Tinggal pihak-pihak yang berwenang kemudian menafsirkan pelanggaran ataupun menafsirkan beberapa kejadian-kejadian yang masuk pada klasifikasi politik uang ini. Karena politik uang ini juga termasuk pelanggaran dalam pemilu ataupun pilkada. Jadi kalau di titik-titik kerawanan terjadi politik uang ini, saya pikir menurut pengamatan selama ini ada beberapa pertimbangan dan juga perhatian. Kalaupun toh kemudian kejadian itu ditemukan ataupun dilaporkan dari warga masyarakat, maka ada mekanisme tersendiri yang harus dilewati. Dan itulah yang bisa jadi kekurangan-kekurangan untuk melengkapi dari sistem pelaporan, temuan, dan sebagainya itu akan menjadi kandas untuk ditemukan atau dilanjutkan kasusnya. Karena memang mekanismenya seperti itu. Setelah kita dari unsur penyelenggara, dari slide yang sudah saya buat cepat itu ada beberapa pasal yang jelas mengatakan dalam persoalan politik uang ini. Kalau di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sudah jelas di pasal 523 dan juga larangan di pasal 280. Kalau di Undang-Undang Pilkada itu ada 73 dan kemudian dan berapa itu? Halo? Halo, disilahkan Mas. Halo? Kok hilang? Monggo diteruskan Mas, kedengeran kok. Halo, Mas Halo? Izudin. Monggo. Pasal 73 dan 187A dan pasal 187A dan B. Jadi di situ sudah dijelaskan terkait regulasi dan juga pengaturan baik klasifikasi ataupun sanksi yang ada ketika terjadi politik uang. Maka kita selaku penyelenggara, khususnya KPU, hanya bisa memproses pada persoalan-persoalan sanksi. Kalaupun toh kemudian itu harus diselesaikan dan dinyatakan dinyatakan jenis-jenis pelanggaran itu termasuk pelanggaran pidana. Halo? Halo. Pidana terkait politik uang, maka Bawaslu yang memiliki kewenangan. Dan kita jika ada di prosesnya itu ditemui pelanggaran, kemudian Bawaslu memberikan rekomendasi ke KPU,
Maka KPU akan melaksanakan rekomendasi tersebut dan ini bersifat wajib. Itu aja Mas Diki dan Mas Adi selaku penyelenggara diskusi malam hari ini terkait tema politik uang. Nanti sambil jalan dan juga saya mohon maaf tidak bisa fokus ini, masih di jalan, pinggir jalan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nyambung Waalaikumsalam. diskusi ya. Ini mohon maaf HP lagi drop juga baterainya. Makasih Mas Diki. Makasih nggih Mas Izudin karena telah menyempatkan hadir ya meskipun masih ada rapat paripurna sepertinya Mas Izudin ini kali ini. Ya, terkait dengan tadi udah banyak dipaparkan oleh narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Dan sebelum saya memberikan kesempatan ke Bapak dan Ibu sekalian dan teman-temanku sekalian, saya ingin menanggapi sekaligus juga mungkin ini bisa ditanggapi juga oleh narasumber. Nah, berbicara mengenai politik uang dan lain sebagainya, memang tidak luput dari yang namanya orang-orang yang berpengaruh ataupun segelintir uang dan hal itu katakanlah bisa disebut sebagai oligarki politik ya, oligarki politik. Nah, kira-kira kalaupun semisal kali ini untuk mencegah hal-hal itu terjadi, kira-kira barangkali ada langkah dan juga solusi bagi diskusi malam ini dan nanti akan disampaikan oleh narasumber kira-kira pandangannya seperti apa. Karena lagi-lagi kita bicara mengenai oligarki, maka ini adalah segelintir orang yang berpengaruh yang kemudian secara finansial ataupun secara strategi dan taktik pasti tidak luput dari yang namanya politik uang tersebut, kan begitu. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Mbak Neni ataupun oleh narasumber yang lain bahwasannya sebenarnya sangat sepakat ya kemudian presidensial threshold ini dihapus dan lain sebagainya. Kemudian lagi-lagi praktek-praktek yang ada di bawah ini kira-kira masih kemudian nggak luput dari yang namanya pembagian sembako dan lain sebagainya, kan begitu. Artinya mungkin itu bisa ditanggapi dulu Mbak oleh beberapa narasumber karena barangkali ada hasil riset dari narasumber terkait dengan politik uang yang di bawah ataupun juga beberapa temuan-temuan yang lain yang sangat menarik mengenai oligarki politik ataupun praktek-praktek yang hari ini terjadi di kalangan masyarakat. Karena saya sering menemukan ya meskipun hari ini saya tidak meriset ataupun dibuat sebagai bentuk jurnal ilmiah dan lain sebagainya, masyarakat ini terkadang kalaupun ada masyarakat yang mendapatkan sembako ataupun uang dan yang satunya ini dia tidak mendapatkan, kadang merasa iri begitu. Merasa iri dalam artian kenapa kok kemudian saya ini nggak dapatkan begitu. Apakah ini kemudian ada kesalahan dari sistem pemilu ataupun penyelenggara pemilu dan lain sebagainya yang kira-kira dalam hal ini itu bisa ditanggapi juga Mbak. Mungkin saya persilahkan ke Mbak Neni ya ataupun ke Mbak Nisa. Mbak Nini tadi mau ke belakang dulu. Mungkin ke Mbak Nisa dulu ya, Mbak. Oke, saya jawab sebentar ya, Mas ya. Saya coba ini apa? Gimana? Share screen ya, boleh saya share screen ya, sebentar. Boleh Mbak, di share screen. Ya. Oke. Kelihatan nggak? Banyak sekali nih, bentar ya. Kelihatan, ini Mbak. Kebanyakan bukanya sih, sebentar. Oh, bentar. Oke.
Ya, nah apa tadi kan pertanyaannya soal oligarki ya, Iya, Mbak. oligarki dalam pemilu atau pilkada kita. Nah, jadi memang apa kenapa kemudian yang calon-calon yang muncul gitu ya diistilahkan dalam apa oligarki gitu ya. Oligarki itu kan sebetulnya kalau mau secara sederhana didefinisikannya ya sekelompok orang ya, sedikit orang yang menguasai atau yang mengontrol apa sumber daya gitu ya. Nah, kalau dalam pemilu atau pilkada itu terjadi ya karena tadi ya sejak awal start mulanya partai politik tadi itu sudah berat ya, syaratnya berat untuk bisa mendirikan partai politik. Untuk bisa jadi ikut peserta pemilu syaratnya juga berat. Nah, untuk bisa jadi apa maju dicalonkan gitu ya kalau kita bicara pilkada ya syaratnya juga cukup berat. Harus punya 20% kursi DPRD, harus punya 25% suara pada pemilu sebelumnya. Akhirnya apa? Jarang sekali ada satu partai politik yang bisa apa yang bisa maju sendiri karena syarat yang berat ini gitu ya. Mau tidak mau kan harus berkoalisi. Nah, sayangnya bentuk koalisi kita kan belum koalisi yang apa ya, programatik berdasarkan ideologi, kesamaan pandangan partai gitu ya, tapi lebih ke apa, koalisinya tuh, ya dasarnya kepentingan gitu ya. Saya dapat apa kalau gabung dalam koalisi ini? Berapa bagiannya gitu kan, koalisi kita kan masih seperti itu. Ya akhirnya, ya tadi gitu ya, yang bisa apa ya, yang bisa mendapatkan tiket ya hanya hanya, yang dalam kalau kita boleh sebut oligarki tadi. Karena apa? Karena apa, seseorang itu tidak hanya harus meyakinkan partainya untuk bisa dicalonkan ke pilkada, tapi juga harus mau meyakinkan, partai politik lain gitu ya. Nah, karena susahnya syarat ini, beratnya syarat ini, kemudian apa, syarat untuk calon perseorangan juga cukup berat gitu ya, demokratisasi di internal partai politik belum berjalan, ya tadi kenapa kemudian ya ini mungkin ya jawaban kenapa oligarki itu masih ada dalam pemilu dan pilkada kita. Jadi kan kita sering mendengar ya misalnya dalam pencalonan di pilkada ada, misalnya cabang partai di daerah gitu ya, pengurus partai di daerah sudah punya orang yang, mau diusung karena dia kader, karena dia membangun partai dari bawah gitu ya, karena dia membesarkan partai dari bawah, kemudian mau dicalonkan gitu, tapi kemudian partai politik di tingkat pusatnya punya preferensi yang lain, yang bisa memutuskan gitu ya, yang bisa memutuskan secara sentralisasi, pusat maunya si A yang dicalonkan. Akhirnya calon-calon yang tadi di bawah, yang memang dia kader gitu ya, kader dari bawah, akhirnya harus dikalahkan oleh keinginan dari pusat misalnya. Kan kita sering dengar ya di pilkada ada situasi seperti itu. Nah, karena tadi, apa, ini sudah dikuasai oleh, apa, elit-elit, nah ini yang kemudian dampaknya tadi yang disebutkan Teh Neni gitu ya, calon tunggal semakin tinggi, apa, angkanya gitu ya, semakin semakin tinggi jumlahnya di pilkada 2020 kemarin. Jumlahnya terus meningkat dari pilkada 2015, 17, 18, dan terakhir 2020. Nah, sebetulnya pilkada 2020 ini kan daerah-daerahnya sama ya dengan 2015, yang artinya kalau dibandingkan dengan 2015 ya 8 kali lipat gitu ya, artinya ya calon tunggal ini naiknya 8 kali lipat. Dan apa, calon tunggal ini apa, dia yang kemudian apa ya, tiket secara instannya gitu ya, secara instan untuk bisa menang partai politik ya borong aja koalisi partainya gitu ya, beli aja semua semua partai politiknya sehingga instan bisa menang pilkada. Karena berdasarkan pengalaman, kita menyelenggarakan pilkada dengan daerah-daerah yang calonnya hanya satu, baru sekali nih kota kosong yang menang, di Makassar gitu ya. Tapi semuanya, daerah-daerah lainnya, calon tunggal yang menang gitu. Jadi kenapa kemudian, apa ya, oligarki gitu ya, elit-elit ini masih terus bermunculan ya dari segi regulasi yang kemudian memberikan karpet merah mungkin ya, yang memberikan, apa, memberikan kesempatan bagi
bagi mereka-mereka yang ada dalam kelompok-kelompok elit tadi untuk bisa terus tumbuh subur gitu ya. Kan misalnya kayak MK sudah menyebutkan, misalnya ya kalau kita bicara soal politik kekerabatan, MK kan sudah menyebutkan bahwa itu boleh-boleh saja gitu ya, karena argumentasi MK adalah kita kan tidak pernah bisa memilih ya mau lahir dari keluarga mana gitu ya, mau jadi keturunan dari siapa itu bukan pilihan kita. Nah, tapi kemudian tidak ada tindak lanjutnya untuk mengatur supaya kita punya ruang kompetisi, ruang elektoral yang setara antara satu dengan yang lainnya. Oke, mungkin si A, si B ini punya hubungan kekerabatan dengan elit politik, dengan pejabat, dengan kepala daerah, dengan petahana gitu ya. Tapi kemudian harusnya kalau dia memang anaknya, istrinya ini mau maju dalam pemilu atau pilkada ya harusnya ruangnya setara dengan orang-orang yang tidak punya privilege hubungan kekerabatan dengan kelompok elit tadi. Nah, ini kita tidak buat ruang kompetisinya menjadi setara gitu ya. Misalnya dibuat regulasi, ya kalau mau dicalonkan setidaknya dia sudah harus jadi anggota partai sekian tahun dong, misalnya 2 atau 3 tahun. Bukan sekedar punya anggota ya, bukan sekedar punya kartu anggota gitu ya, tapi juga aktif di partai, ikut membesarkan partai gitu ya, dapat internalisasi nilai-nilai dari partai gitu ya, sehingga ya tadi mau anaknya elit politik, mau anaknya pejabat, mau anaknya petahana dengan orang biasa katakanlah, ya startnya sama gitu ya, proses melewati proses yang sama. Nah, itu baru bisa dibilang ruang kompetisinya yang setara. Tapi sekarang kita tidak punya mekanisme seperti itu gitu, sehingga ya tadi, ya oligarki, elitisme ini kemudian tumbuh subur dalam pemilu atau pilkada kita. Mungkin itu respon saya, Mas Diki. Oke Mbak, sangat mencerahkan respon dari Mbak Nisa ya. Barangkali ada tanggapan dari Mbak Neni, mungkin kalau belum kalau sudah selesai. Halo Mbak Neni. Ya, tadi pertanyaannya apa ya? Soalnya saya ke belakang, Mas. Iya Mbak. Mas Diki. Ini Mbak soal Sorry. Nggak apa-apa Mbak. Ini Mbak tadi tanggapan dari saya Mbak, pada intinya gimana cara mencegah para calon dari latar belakang oligarki politik begitu Mbak. Karena kan ini kan orang-orang yang menguasai sumber daya alam dan lain sebagainya, segelintir orang lah Mbak itu yang hari ini sering menguasai hal tersebut gitu Mbak. Dan barangkali Mbak Neni juga kalau semisal bicara mengenai khusus politik uang, pernahkah kemudian mungkin Mbak Neni melakukan survei terhadap para pejabat itu sendiri terkait dengan money politik? Mungkin itu Mbak, sebelum saya lempar ke para audiens setelah ini. Oligarki ya, fenomena calon tunggal, kemudian politik dinasti. Saya pernah menulis di media Indonesia, nanti Mas Diki bisa searching aja. Tulisan saya itu ya setidaknya agak menjawab ya pertanyaan Mas Diki meskipun memang tidak komprehensif. Bentar. Aku matikan video aja ya. Ya, nggak apa-apa Mbak. Ya, sebenarnya gini Mas Diki, ada realitas yang tidak mudah dijelaskan oleh pikiran sehat begitu ya. Ketika kita melihat nih ada banyak kasus korupsi terus membelit para politikus, terutama para pemimpin di parlemen yang justru sedang membangun kekuasaan yang lebih powerful. Sebenarnya yang hari ini tadi sebenarnya sudah banyak ya disampaikan juga oleh Mbak Nini soal regulasi dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan untuk membersihkan ini adalah, saya kira, tindakan partai politik ya, untuk mencegah politik uang, kemudian politik dinasti,
semestinya bisa membuat gerakan lebih real dalam pendidikan atau realitas kebijakan politik yang itu dibuktikan dengan tidak melakukan politik uang. Dan memang tidak mudah ya dalam menyelesaikan kasus-kasus politik uang, apalagi jika pendekatannya adalah post factum. Dalam konteks kekuasaan, niat atau omongan pun sebetulnya bisa menjadi pertanda kekuasaan. Makanya dalam politik itu penting sekali ada yang namanya political will. Tanpa itu mungkin dalam konteks kekuasaan bahkan tanpa isyarat apapun dapat memperlihatkan exercise of power gitu ya. Kekuasaan itu tidak mesti seperti diperintah, permintaan atau ancaman, tetapi juga dapat yang bersifat implisit. Pandang politik mengesampingkan keseriusan partai politik dalam mencegah adanya politik uang itu ya. Dan saya kira pendekatan normatif dalam tadi sampai mana saya? Ya, saya kira gini ya, munculnya calon tunggal di Pilkada 2020 dan politik ini, apalagi kemarin kan di tengah situasi pandemi gitu. Kalau kita melihat undang-undang Pilkada itu tidak membatasi maksimal dukungan dari jalur partai politik. Untuk mencalonkan diri dari jalur perseorangan itu persyaratannya berat banget. Jadi kalau teman-teman lihat tuh itu yang harus terkumpul KTP itu persyaratannya ternyata tidak mudah. Dan partai politik tetap menjadi penyangga utama, kendaraan utama bagi kandidat untuk berlaga di perhelatan elektoral. Bahwa pendekatan melarang politik uang begitu ya, ataupun mahar politik dengan memberikan sanksi pidana dan pembatalan calon kepada para pelaku itu ternyata terbukti tidak efektif. Maka kemudian harus dilakukan dengan pendekatan sistemik, mengubah beberapa variabel teknis pemilihan agar mendorong elit partai politik dan calon menjauhi praktik-praktik jual beli suara, praktik-praktik kandidasi buying gitu ya. Maka dia harus membuka seluas-luasnya mekanisme pencalonan. Jadi ketentuan calon diajukan oleh partai atau koalisi partai yang punya 20% kursi DPRD atau meraih 25% suara pada pemilu terakhir itu mestinya bisa dihapus ya. Tapi ternyata kan aturan tidak berkata seperti itu. Dan harapannya sih peraturannya diubah begitu ya. Setiap partai yang punya kursi di DPRD itu bisa mengajukan pasangan calon. Persyaratan dukungan buat calon independen juga itu harus diturunkan untuk memudahkan mereka yang mengajukan diri lewat jalur non-partai. Sehingga kemudian politik dinasti, kemudian calon tunggal, itu tidak marak terjadi seperti di Pilkada 2020. Nah, mekanisme pencalonan juga bisa memperbanyak, itu sudah dicegah oleh Undang-Undang 8 Nomor 2015 juga ya, yang menerapkan prinsip pluralitas sederhana dalam menentukan pemenang. Artinya tidak ada juga tuh pilkada putaran kedua karena peraih suara terbanyak berapapun persentasenya itu ditetapkan sebagai calon terpilih. Nah, formula ini yang kemudian saya rasa dapat mencegah spekulasi politik sekaligus juga mendorong partai berkoalisi mengusung calon yang peluang terpilihnya itu besar. Dan hadirnya calon yang banyak juga bisa dicegah dengan misalnya penerapan nih bagi calon yang meraih suara yang tidak signifikan. Setiap calon wajib misalnya memberikan uang deposit dalam
jumlah tertentu kepada KPU apabila uang deposit itu misalnya masuk ke negara, yang kemudian ketentuan ini tentu akan menutup gitu ya, menutup hadirnya petualangan politik atau orang iseng untuk mencalonkan. Nah, sebetulnya penyelenggaraan pilkada dibarengkan dengan pemilu anggota DPRD dalam satu hari pemilihan, ini sebetulnya di satu pihak bisa mendorong membangun koalisi solid sekaligus untuk pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota. Tapi di lain pihak juga akan memaksa partai politik, calon kepala daerah, calon anggota DPRD untuk juga melakukan kampanye sehingga kemudian bisa menekan biaya yang tinggi itu. Nah, harapannya saya rasa tidak mungkin begitu ya, dan tidak mudah juga membuktikan adanya praktek politik uang, terutama memang mahar politik. Pemidanaan mahar juga aturan undang-undang tidak menyelesaikan problem korupsi politik sebagai dampak dari penyelenggaraan yang korup. Maka harapannya saya rasa kita sebagai masyarakat bahwasannya partai politik itu betul-betul harus mendewasakan diri. Kepentingan untuk berlangsungnya demokrasi yang sehat dan ideal adalah hal yang paling utama, bukan kepentingan atas kebutuhan finansial. Baik buruknya demokrasi, sehat beradabnya demokrasi yang kita jalani hari ini, itu akan sangat bergantung pada bagaimana kualitas partai kita. Nah, maka pembenahan partai politik dalam suatu negara demokrasi ini menjadi sebuah keniscayaan. Kita tahu bahwa dalam undang-undang partai politik dinyatakan partai politik itu setidaknya harus melakukan dua hal begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola dan sistemik, sehingga kemudian terwujud budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Lalu bagaimana memaksimalkan partai politik juga baik fungsinya terhadap negara maupun terhadap rakyat melalui pendidikan partai politik. Saya rasa persoalan-persoalan yang hinggap pada kita hari ini terkait dengan oligarki kekuasaan itu sebetulnya sudah terselesaikan kalau itu ada kesadaran dari internal partai politik. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih Mbak Neni, sangat membantu penjelasannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir ya, yang pertanyaan tersebut ini dari Pak Robi Pangabean. Nah, pertanyaannya ialah apakah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi masih bagus digunakan saat ini dalam penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada? Itu pertanyaan dari Mas Robi. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Nisa ya terkait dengan pertanyaan dari Mas Robi tersebut. Iya, kalau menurut saya masih relevan ya kalau misalnya arah pertanyaannya adalah apakah MK masih bisa dijadikan sebagai lembaga yang pintu akhir menyelesaikan perselisihan hasil pemilu kita. Saya rasa MK masih relevan untuk melakukan itu. Karena kalau kita misalnya mau, ya kan sempat ada wacana ya bentuk peradilan khusus gitu ya untuk pemilu dan sebagainya. Kemudian kita akan kita harus juga bisa menjawab ini peradilan khusus akan masuk ke kamarnya yang mana? Kamar dalam artian peradilan khusus kita tuh kan semuanya di bawah Mahkamah Agung ya. Jadi misalnya seperti peradilan agama, militer, tata usaha negara, itu kan semuanya ada di bawahnya MA. Nah, ini mau masuk di mana gitu, dan itu kan artinya kita akan melakukan reformasi kelembagaan yang masif kalau arahnya adalah membuat lembaga peradilan khusus ini gitu. Sehingga saya rasa MK
masih menjadi lembaga yang relevan untuk menyelesaikan itu. Karena apa, ya terlepas dari misalnya ada pro kontra terkait dengan undang-undang MK sekarang gitu ya, tapi mereka-mereka sebetulnya yang terpilih dan dipilih menjadi anggota hakim konstitusi kan syaratnya sudah ya syarat menjadi seorang negarawan ya. Dan prosesnya yang terbuka, MK kan dalam proses persidangannya selalu terbuka kepada publik, bisa diakses. Saya rasa masih relevan kalau PHPU itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Kenapa misalnya tidak menjadikan Bawaslu gitu ya, kita sudah punya Bawaslu kita sudah punya lembaga penyelenggara pemilu khusus gitu ya, misalnya Bawaslu, ya karena kenapa tidak ke Bawaslu, karena tadi sebetulnya kalau memang di desainnya Bawaslu mungkin mau menjadi lembaga seperti itu, seharusnya kan dari sejak proses rekrutmennya orang-orang yang akan mengisi jabatan itu ya persyaratannya gitu ya, kompetensinya ya disesuaikan dengan desain kelembagaannya seperti apa. Nah, sementara syarat untuk menjadi anggota Bawaslu itu tidak ada syarat khusus misalnya mampu melakukan fungsi-fungsi adjudikasi dan sebagainya. Jadi menurut saya sih masih relevan kalau kita menyerahkan perselisihan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sudah, Mbak. Nah, terakhir Mbak, barangkali untuk closing statement terkait dengan kira-kira masihkah ada harapan terkait dengan untuk menyelesaikan politik uang ataupun adanya oligarki politik dan lain sebagainya, Mbak. Mungkin sebagai closing statement gitu, Mbak. Ya, tentu pembenahannya harus di semua sektor ya, mulai dari parpolnya, penegakan hukumnya gitu ya, dari pengawasannya, tentu harus semuanya, dan dari pemilihnya juga gitu, karena kita tidak bisa pungkiri juga mungkin ada pemilih kita yang pragmatis gitu ya, yang meminta secara langsung kepada calon atau kandidat yang berkampanye gitu ya, mau memberikan apa ke kami gitu. Jadi memang pendekatannya harus ke semua ini. Nah, ya memang dalam pemilu pilkada memang kita membutuhkan uang ya, karena proses ini kan memang tidak murah, tetapi ya jangan sampai kemudian uang ini yang mengkontrol proses demokrasi kita, proses politik kita gitu ya, sehingga yang tadi tujuannya pemilu untuk mensejahterakan rakyat, menjaga kedaulatan rakyat, justru harus dikalahkan dengan kepentingan kelompok tertentu. Mungkin itu saja Mas dari saya. Oke. Terima kasih Mbak atas closing statement-nya. Barangkali ada closing statement lagi Mbak Neni ya dari. Ya. Jadi sebelum closing statement, ini saya ingin sama teman-teman IMM ya. Jadi Mbak Ninis ini, bagi teman-teman yang belum tahu, ini merupakan keluarga besar Muhammadiyah. Dan beliau itu adalah cucunya Pak A.R. Fahrudin. Jadi, dan itu tokoh besar Muhammadiyah. Mbak Ninis, kecerdasannya, kepiawaiannya dalam berbicara, sama persis, dan kesederhanaannya itu sama persis diturunkan dari kakeknya. Jadi bagi teman-teman yang jangan sungkan tuh kalau misalnya nanti teman-teman mau mengundang Mbak Nini, ya bukan siapa-siapa, dan kita sebetulnya bareng ya Mbak ya di lembaga hukum, lembaga hikmah kebijakan publik pimpinan pusat Muhammadiyah, dan saya itu adalah anggotanya Mbak Ninis. Jadi Mbak Ninis ini mudah-mudahan saya berdoa tokoh perempuan di Muhammadiyah ya. Penerusnya Ibu Siti Nurjan yang hari ini menjabat Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Semoga ke depan Mbak Ninis bisa menggantikan estafeta kepemimpinannya beliau. Jadi itu perlu saya tekankan di sini agar teman yang lain tuh tahu gitu. Jadi, Muhammadiyah itu punya sangat luar biasa sekali, punya kapasitas, punya kapabilitas, dan mari kita dorong bersama-sama. Nanti kalau Mbak Ninis jadi apapun
itu mau ada pemilu kita dukung bersama-sama ya. Ya, jadi statement saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ninis, kita harus melakukan pembenahan secara komprehensif gitu ya. Dan regulasi undang-undang baik itu pemilu ataupun pilkada mestinya itu harus dikuatkan. Jangan diberikan ruang-ruang kosong kepada calon ataupun kandidat untuk dapat melakukan berbagai macam praktek kecurangan. Karena diakui atau tidak bahwa selama ini terdapat masih banyak sekali regulasi yang masih memiliki kelemahan, sehingga dampaknya adalah proses penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Padahal tujuan hukum semata-mata untuk mencari keadilan pemilu, electoral justice. Dan hal ini tentu saja harus didukung dengan masyarakat dan juga partai politik yang sama-sama harus satu visi misi begitu ya, dalam hal perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Dan tentu saja politik uang ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa sekali. Tadi bentuknya bisa bermacam-macam, tidak hanya berbentuk uang, tapi juga dalam bentuk bahan kampanye, dan tentu saja kejahatan yang luar biasa ini harus kita perangi dengan cara yang luar biasa pula. Terakhir saya ingin ada sedikit pantun, tapi saya mau nyontek dulu nih ke handphone. Ya, ketika ada embun di pagi hari, sungguh indah mendengarkan kicauan burung yang. Terima kasih atas perhatiannya, teman. Atas perhatiannya kok jadi saya. Saya keseringan jadi moderator ini. Jadi berasa jadi moderator. Terima kasih teman-teman atas atensinya, undangan silaturahimnya. Semoga bukan pertemuan yang terakhir. Kita masih bisa bertemu di lain waktu. Event-event lain dan di luar forum ini tentunya. Terima kasih. Billahi taufiq. Halo, Mbak Neni. Oh ya, Mbak. Mbak Neni, sebelum ditutup, barangkali bisa foto bareng, Mbak ya. Mungkin untuk peserta semuanya, untuk videonya dihidupin terlebih dahulu. Itu, Mbak. Untuk seluruh peserta ya. Mas Adi siap foto kan, Mas Adi? Satu, dua, tiga. Ya. Sudah, Mas Diki? Sudah. Terima kasih Mbak Neni sama Mbak Nisa. Ilmu yang sudah diberikan